Jangan panik jika resesi. Mending lakukan ini dari sekarang. Dikutip dari Detik Finance, edisi hari Sabtu, tanggal 5 September 2020. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Jakarta, resesi ekonomi tinggal sesengkal lagi. Apalagi sejumlah menteri hingga ekonom sudah memproyeksikan Indonesia bakal resesi imbas pandemi COVID-19. Sebut saja Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut 99,9% Indonesia bakal masuk resesi pada kuartal 3 2020. Begitu juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang belum lama ini mengungkapkan ekonomi nasional bakal berada di zona negatif. Resesi adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi minus 2 kuartal berturut-turut. Seperti diketahui, ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2020 minus 5,32%. Sementara kuartal 3 diprediksi antara minus 4% hingga minus 2%. Meskipun begitu, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan secara berlebihan mengenai resesi. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menjelaskan, resesi memang tidak segawat depresi atau krisis ekonomi. Namun dampaknya juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi sederhana, di kantongnya nilai realnya berkurang. Tapi yang terburuknya ya bisa ada gelombang PHK massal. Itu yang harus dihindari, terang Ahmad kepada detik.com, seperti ditulis Senin tanggal 31 Agustus 2020. Dalam kondisi seperti itu, mungkin sebagian besar masyarakat masih bisa berbelanja kebutuhan sehari-hari. Nah, bagi masyarakat yang pemasukannya tak berkurang, ada baiknya untuk berhemat. Tauhid menyarankan untuk menunda seluruh pengeluaran untuk kegiatan di luar kebutuhan pokok, seperti liburan. Lalu, uangnya bisa dialihkan untuk berinvestasi. Ia juga menyarankan masyarakat yang pendapatannya berkurang ada baiknya mulai fokus menata kewajiban utang jika memiliki cicilan. Caranya dengan memanfaatkan stimulus yang diberikan pemerintah seperti restrukturisasi utang maupun cicilan kendaraan. Lalu, bagi pengusaha mikro yang pendapatannya tergerus dan memiliki cicilan utang modal usaha, dia mengimbau untuk segera mencari pinjaman yang bunganya lebih murah. Pemerintah juga sudah menyediakan fasilitas bantuan pinjaman untuk UMKM dengan bunga yang sangat murah, bahkan ditanggung pemerintah. Senada Ekonom Center of Reform on Economic Core Indonesia, Yusuf Randy Manilet mengatakan, jika terjadi resesi, hal pertama yang perlu diingat masyarakat adalah resesi berbeda dengan krisis, sehingga masyarakat tidak perlu panik, karena itu justru akan memperburuk situasi. Hal berikutnya yang perlu dilakukan oleh masyarakat adalah menabung. Jika memungkinkan, persiapkan dana darurat untuk mengantisipasi hal-hal tak terduga. Idealnya, dana darurat ini jumlahnya 3 sampai dengan 4 kali dari jumlah pendapatan, terangnya. Jika masih ada uang lebih, kata dia, alokasikan untuk investasi di tempat yang terpercaya dan berizin tentunya. Dia menyarankan untuk memilih instrumen investasi yang memiliki risiko kecil seperti surat utang pemerintah. Terakhir, masyarakat perlu menggiatkan gerakan kolaboratif di tingkat RT. Gerakan ini nantinya penting untuk mengetahui beragam bantuan yang diberikan pemerintah
jangan sampai masyarakat tidak mengetahui beragam bantuan yang disalurkan pemerintah padahal berhak menerimanya, terangnya. Sementara Sekjen PAN Edi Suparno mengatakan kunci untuk mengejar pertumbuhan ekonomi positif di kuartal ketiga adalah menghentikan laju COVID-19. Tujuan utama kita bukan untuk mengejar angka pertumbuhan ekonomi positif di kuartal ketiga 2020, namun memastikan agar prasyarat pertumbuhan ekonomi tercipta, yakni memastikan masyarakat patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mengerem angka kenaikan warga yang positif COVID, jelasnya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI ini juga meminta penyerapan belanja pemerintah yang di kuartal 2 terkontraksi lebih dipercepat. Program seperti pembangunan infrastruktur, pekerjaan sarana dan prasarana di daerah rural bisa menyerap tenaga kerja untuk menggerakkan perekonomian, ujarnya. Tentu kita perlu memastikan agar bansos dan subsidi, khususnya bantuan sosial tunai, subsidi gaji, dan lain-lain dikucurkan segera dan tepat sasaran, tambahnya. Edi yakin jika kasus penularan bisa ditekan, maka penyerapan belanja pemerintah dan bansos serta subsidi gaji bisa menjadi daya ungkit perekonomian ke depan. Namun hal ini akan sia-sia dan justru memukul mundur pertumbuhan ekonomi jika kasus penularan COVID-19 semakin merebak tak terkendali, ungkapnya. Demikian info terkini tentang cara menghadapi resesi apabila akan terjadi di Indonesia. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan selalu kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih.